memasuki persyaratan ijbar yang berikutnya, ya, yaitu syarat ijbar tapi kelompoknya adalah kelompok yang kedua, yaitu syarat li jawazil ibda, syarat untuk bolehnya melanjutkan kepada jenjang akad pernikahan. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sebelum masuk pada jenjang syarat li jawazil ikdam, syarat sahnya ijbar harus terpenuhi terlebih dahulu. Ketika syarat sahnya ijbar terpenuhi, maka masuk pada jenjang berikutnya, yaitu syarat li jawazil ikdam, syarat tentang bolehnya melanjutkan kepada jenjang akad nikah atau tidak. Disebutkan dalam keterangannya kitab Iqna, dan juga nanti mengambil dari keterangan yang ada di dalam Hasyiah Bujaironi. Beliau di sini menyatakan bahwa di antara syarat jawaznya ikdam, syarat untuk bolehnya melanjutkan kepada jenjang akad nikah adalah an yuzawijaha bimahri mithliha. Disyaratkan supaya putrinya ini, yang perawan ini, dinikahkan menggunakan mahar mithli. Ketentuan ini tentunya ketika si perempuan, ketika putrinya perawan ini tidak menentukan nominal mahar. Ketika putrinya ini tidak menentukan nominal mahar, atau misalkan dia itu pasrah kepada bapaknya, artinya si perempuan ini misalkan bilang kepada ayahnya, sudah bapak, urusan masalah nominal mahar itu terserah panjenengan. Maka si bapak tidak punya wewenang untuk menentukan nominal, tapi langsung maharnya adalah jatuh kepada mahar mithli. Masuk kepada persyaratan jawazul ikdam yang kita bahas pada kali ini. Ini syarat jawazul ikdam yang pertama. Berikutnya yang kedua, ketika sudah oke bahwa ini akan dinikahkan menggunakan mahar mithli, ya, artinya bukan si putrinya yang menentukan nominalnya, maka syaratnya mahar mithli tersebut harus menggunakan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Ya, harus menggunakan mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Seandainya kemudian yang berlaku di situ itu adalah uang rupiah misalkan, namun kemudian dinikahkan menggunakan mata uang ringgit, maka menurut keterangan dalam mazhab Syafi'i, ini adalah pernikahan yang tidak bisa dilanjutkan. Ya, harus berhenti sampai di situ saja, harus berupaya mengganti kepada mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Kalau seandainya dia itu ada dua mata uang seperti di Indonesia sekarang ini, bisa menggunakan rupiah atau menggunakan dolar, maka yang diambil adalah yang paling ghalib, yang paling umum, yang familiar digunakan di daerah tersebut, yaitu kalau di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Ini syarat yang kedua untuk boleh melanjutkan kepada jenjang akad nikah. Berikutnya yang terakhir dari syarat jawazul ikdam, yaitu an la yakuna qad wajaba 'alaiha nusukun fa inna zauja yamna'uha likaunin nusuki 'ala tarahi wa laha gharadun fi ta'jili bara'ati dhimmatiha. Disyaratkan juga supaya si laki-laki atau calon mempelai laki-lakinya ini bukan merupakan laki-laki yang akan melarang istrinya untuk melakukan haji. Padahal istrinya ini sudah daftar haji atau sudah daftar umroh. Kalau seandainya si pihak perempuan ini sudah terlanjur daftar haji atau daftar umroh, namun kemudian figur laki-lakinya ini merupakan figur laki-laki yang akan melarang istrinya untuk berangkat haji atau umroh, maka akad pernikahannya tidak bisa dilanjutkan untuk sementara. Sampai si laki-laki mau untuk mengizinkan istrinya berangkat haji atau umroh. Walaupun mungkin berangkatnya tanpa bersamaan dengan si suami. Ini merupakan syarat untuk kebolehannya lanjut kepada jenjang akad nikah. Itulah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara beberapa syarat-syarat untuk bolehnya melanjutkan kepada jenjang pernikahan. Perlu saya tambahkan lagi, sebagaimana yang diterangkan dan disebutkan oleh Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi, beliau juga mensyaratkan dalam masalah ijbar ini, supaya apa? Wa yambaghi an yu'tabara fil ijbari aidan intifa'ul adawah bainaha wa bainaz zawji. Disyaratkan juga, ini sebagai syarat tambahan untuk sahnya ijbar, disyaratkan juga bahwa supaya antara si laki-laki yang dipilih oleh pihak bapak atau dipilih oleh pihak si kakek, betul-betul tidak ada permusuhan antara dia dengan putrinya, dengan perempuan yang akan dengan putrinya si bapak. Tidak ada permusuhan. Permusuhan yang dimaksud di sini sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab Anwar Masalik, yang dimaksud di sini adalah dari dua sisi, yaitu zahirah wa batinah. Dari sisi lahiriah memang tidak ada permusuhan antara laki-laki dengan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Begitu juga dari sisi batin, secara batin antara mereka berdua, dua calon mempelai ini memang betul-betul tidak ada permusuhan. Berbeda dengan yang ulasan sebelumnya, antara ayah dengan perempuannya dicukupkan hanya tidak ada permusuhan antara mereka berdua dari sisi lahir saja. Tapi untuk dua mempelai calon ini, ya,
disyaratkan dari dua sisi, zahiran wa batinan. Zahir dan batin, tidak ada permusuhan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Penting untuk diperhatikan oleh semuanya supaya pernikahan di antara keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan apa yang dijalurkan oleh syariat kita, syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.